Saudara, setelah berstatus tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat, permohonan perlindungan Barada Richard Eliezer kepada LPSK terancam tidak disetujui. Status lindung hanya bisa diberikan LPSK jika Barada Eliezer bersedia menjadi justice kolaborator. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution menyatakan dengan penetapan status sebagai tersangka, permohonan perlindungan Barada Richard Eliezer hanya bisa dilanjutkan jika ia mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Justice kolaborator merupakan sebutan untuk pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Salah satu syarat menjadi justice kolaborator adalah bersedia mengungkap pelaku utama kejahatan. Betul memang tersangka itu tidak boleh dilindungi atau tidak dapat dilindungi oleh LPSK kecuali kalau tersangka itu atau pelaku itu kemudian masuk dalam kategori justice kolaborator atau pelaku yang mau bekerja sama. Nah, pertanyaannya, apakah yang bersangkutan akan mengajukan sebagai justice kolaborator dan kemudian bersedia untuk memenuhi persyaratan sebagai GC. Yang paling utama dari persyaratan GC itu adalah dia bersedia untuk mengungkap pelaku utamanya. Untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Barada Eliezer menjadi tersangka yang ditetapkan Bareskrim Polri dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 42 saksi termasuk ahli dan alat bukti CCTV serta alat komunikasi. Barada Eliezer dijerat pasal 338 junto pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang intinya sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338 junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Dengan Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka, penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Sebab penyidik akan memeriksa setiap saksi yang terkait peristiwa tewasnya Brigadir Yosua, termasuk Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo yang diperiksa Bareskrim hari ini. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, informasi paling baru dari pemeriksaan Irjen Verdi Sambo di Bareskrim Polri, kita temui jurnalis Kompas TV, ada Dipo Nurbahagia yang saat ini berada di Bareskrim Polri. Dipo, selamat sore. Irjen Verdi Sambo ini diperiksa setelah polisi menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka. Apa yang hendak didalami penyidik Bareskrim Polri dari keterangan Verdi hari ini? Ya, selamat petang Nilo dan juga saudara. Yang pertama kami ingin sampaikan adalah sampai dan saat ini proses pemeriksaan kepada Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo masih terus berlangsung. Artinya kurang lebih pemeriksaan sudah dilakukan selama 6 jam karena kita tahu tadi Kadif Propam Polri nonaktif tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ini juga merupakan pemeriksaan pertama kepada Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo setelah pada hari kemarin Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini Irjen Verdi Sambo diperiksa sebagai saksi pada kasus ini. Kalau berdasarkan keterangan yang kemudian disampaikan juga sebelumnya oleh Irjen Pol Verdi Sambo, ia menerangkan bahwa ini bukan pemeriksaan pertama, tetapi ada 3 pemeriksaan sebelumnya yang juga sudah dilakukan kepada dirinya, baik itu di tingkat Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan hari ini di Bareskrim Polri. Untuk menjawab pertanyaan Anda, Nilo dan juga saudara, tanpa mendahului penyidik, karena sampai saat ini belum ada keterangan resmi yang kemudian disampaikan oleh pihak Bareskrim Polri, memang ada beberapa pertanyaan yang sangat potensial untuk ditanyakan kepada Irjen Pol Verdi Sambo terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Yang pertama tentu adalah tidak akan jauh dari pengetahuan Irjen Pol Verdi Sambo terkait dengan proses ataupun penyebab dari meninggalnya Brigadir Yosua, karena kejadian tersebut terjadi di rumah dinas dari Verdi Sambo. Tetapi yang paling menarik adalah
nanti tentu sedikit banyak tim penyidik dari Dirtipidum Bareskrim Polri akan menanyakan bagaimana sebenarnya pola koordinasi, pola komunikasi dari Kadif Propam Polri nonaktif kepada para ajudannya. Karena tentu ini juga tidak dapat dilepaskan dari sangkaan yang sudah disematkan kepada tersangka Barada Eliezer, yakni pasal 338 junto pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP. Kalau dapat kami sebutkan, untuk pasal 55 KUHP disebutkan seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana ada 3 kategori. Yang pertama adalah mereka yang melakukan, kemudian yang menyuruh melakukan, dan yang ketiga adalah yang turut serta melakukan. Kalau kita dasari pada keterangan dari Dirtipidum Bareskrim Polri pada hari kemarin, Barada Eliezer, karena ia tidak membela diri, artinya ia sebagai orang yang melakukan. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah siapa sebenarnya pihak-pihak ataupun orang yang menyuruh melakukan proses penembakan Barada Eliezer kepada Brigadir Yosua. Dan kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah ada pihak-pihak yang turut serta dalam prosesi penembakan dari Brigadir Yosua? Ini adalah item-item yang kemudian kemungkinan besar akan dikaitkan dari permintaan keterangan kepada Irjen Pol Verdi Sambo dengan sangkaan pasal yang sudah disematkan kepada tersangka Barada Eliezer. Untuk pasal 55 KUHP juga disebutkan bahwa mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman dan atau penyesatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, itu juga dapat dipidana. Artinya dengan sangkaan pasal 338 junto pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP, ini sangat terbuka peluang adanya tersangka-tersangka lain terkait dengan kasus ini. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh mendahului penyidik, yang artinya sampai dengan saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, dan kita tahu bersama seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ini bukan tindakan kriminalitas biasa, ada psikohierarki di sana, ada psikopolitis di sana, yang tentu kita harapkan ini sama sekali tidak akan mengganggu dan juga tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang dilakukan kepada Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, agar peristiwa ini dapat dibuka secara terang benderang sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nilo. Iya, Dipo, kalau kita melihat dari pasal yang disangkakan kepada Barada Eliezer, kan kemungkinan terbuka ada tersangka lain begitu dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua. Adakah informasi yang Anda dapatkan kapan mungkin polisi akan mengumumkan siapa tersangka baru ini atau tersangka lain dalam kasus ini? Tentu penetapan seorang tersangka ini erat kaitannya dengan barang bukti dan juga keterangan yang dimiliki oleh tim penyidik, dalam hal ini adalah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Artinya untuk waktunya kapan, seperti yang tadi kami sebutkan, itu sangat ditentukan dengan bahan-bahan ataupun material yang dimiliki oleh tim penyidik. Artinya yang dapat kemungkinan besar terjadi adalah seperti yang tadi kita bahas bersama, bahwa dengan pasal yang kemudian disangkakan kepada Barada Eliezer tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada tersangka-tersangka lainnya. Yang patut kita pertanyakan juga, apakah di dalam 7 ajudan ini ada seseorang yang mengkoordinasikan para ajudan, apakah langsung koordinasi tersebut dilakukan oleh Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Ini juga nanti hal-hal yang akan coba kami klarifikasi kepada pihak Bareskrim Polri agar kita juga mengetahui bagaimana sebenarnya runtutan koordinasi yang dilakukan pada saat mereka ataupun para ajudan Verdi Sambo ini bekerja, untuk sedikit banyak memberikan gambaran kepada kita semua apa yang sebenarnya terjadi pada prosesi ataupun peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua. Nilo. Baik, pemeriksaan terhadap Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo saat ini masih berlangsung di sana. Kita nantikan. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia langsung dari Bareskrim Polri.